Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis cetakan pada pengecoran logam. Ya, pengertian pengecoran logam merupakan proses membentuk suatu zat menjadi bentuk tertentu menggunakan cetakan. Sedangkan proses pengecoran logam didefinisikan sebagai proses di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang berisi rongga berlubang dan bentuk geometris yang diinginkan dan dibiarkan dingin untuk membentuk bagian yang dipadatkan. Selanjutnya, sejarah pengecoran logam. Pada tahun 4000 sebelum Masehi, orang mulai mengetahui tembaga mencair pada suhu tinggi dan mengetahui cara menuangkan logam ke dalam cetakan. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, pengecoran pertama kali dilakukan di Mesopotamia dan kemudian menyebar ke Eropa, Asia Tengah, dan Cina. Selanjutnya pada tahun 2800 sebelum Masehi, Mesir melakukan pengecoran pada perunggu karena perunggu memiliki kekuatan lebih baik. Pada tahun 1300 sebelum Masehi, dinasti di Cina diketahui pertama kali melakukan teknik pengecoran pada logam. Tahun 500 sebelum Masehi, dinasti Zhou memperkenalkan besi cor ke dunia. Tahun 300 sebelum Masehi, era dinasti Qin, teknologi pengecoran logam dipakai untuk kepentingan militer dan berkembang pesat sampai sekarang. Ya, selanjutnya keunggulan dan kekurangan cetakan pasir kering. Cetakan pasir kering dibuat dengan menggunakan bahan pengikat organik dan kemudian cetakan dibakar dalam sebuah oven dengan temperatur berkisar antara 204 derajat sampai 316 derajat Celcius. Pembakaran dalam oven dapat memperkuat cetakan dan mengeraskan permukaan rongga cetakan. Cetakan pasir kering digunakan pada benda tuang yang berukuran besar, di atas 100 kilo. Komposisi yang pertama pasir 80-90%. Yang kedua tanah liat 10-15%. Yang ketiga gula tetes 1-2%. Yang ketiga pitch 1-1,5%. Yang keempat milase 0,5-1%. Yang terakhir air kurang dari 4%. Keunggulan dari cetakan pasir kering yaitu dimensi produk cetak lebih baik. Adapun kekurangan dari cetakan pasir kering yang pertama lebih mahal dibandingkan dengan cetakan pasir basah. Yang kedua, laju produksi lebih rendah karena dibutuhkan waktu pengeringan. Dan yang terakhir, pemakaian terbatas untuk coran yang medium dan besar. Ya, selanjutnya ada cetakan pasir basah. Cetakan pasir basah adalah metode di mana cetakan terbuat dari pasir yang dicampur dengan air dan bahan pengikat lainnya. Proses ini melibatkan pembentukan cetakan dari campuran pasir yang masih mengandung kelembaban dan kemudian cetakan tersebut digunakan untuk menuangkan logam cair. Adapun kelebihan dan kekurangan cetakan pasir basah. Yang pertama, kelebihan cetakan pasir basah yaitu memiliki kolapsibilitas yang baik. Kolapsibilitas yang baik dalam konteks pengecoran logam merujuk pada kemampuan logam cair untuk mengisi dengan baik seluruh cetakan atau rongga cetakan. Sebuah bahan logam yang memiliki kolapsibilitas yang baik dapat mengalir dan menyebar secara merata dalam cetakan, menghasilkan produk akhir yang bebas dari cacat seperti porositas atau kekosongan. Dengan kata lain, kolapsibilitas yang baik memastikan bahwa logam cair dapat
menyelesaikan rincian cetakan dengan presisi, menciptakan produk akhir yang sesuai dengan desain dan spesifikasi yang diinginkan. Yang kedua ada permeabilitas. Permeabilitas dalam pengecoran logam mengacu pada kemampuan cetakan atau bahan cetakan untuk memungkinkan udara atau gas yang terjebak keluar selama proses pengecoran. Permeabilitas yang baik penting untuk mencegah terbentuknya gas-gas yang dapat menyebabkan cacat seperti porositas dalam produk cetakan logam. Dengan permeabilitas yang baik, udara yang mungkin terperangkap di dalam cetakan dapat dengan mudah melarikan diri saat logam cair dituangkan. Hal ini membantu mengurangi risiko cacat cetakan dan meningkatkan kualitas akhir dari produk logam yang dicor. Permeabilitas yang sesuai dalam cetakan adalah faktor kunci untuk menghasilkan hasil cetakan logam yang berkualitas. Yang ketiga, reusabilitas yang baik. Reusabilitas yang baik di sini adalah mengacu pada kemampuan untuk menggunakan kembali cetakan atau pola cetakan dalam beberapa siklus pengecoran. Cetakan yang dapat digunakan kembali secara efisien dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi karena tidak perlu membuat cetakan baru setiap kali melakukan pengecoran logam. Faktor-faktor seperti kekuatan, ketahanan terhadap suhu tinggi, dan ketahanan aus cetakan mempengaruhi reusabilitasnya. Sebuah sistem pengecoran logam dengan reusabilitas yang baik dapat memberikan keuntungan ekonomis dan lingkungan dengan mengurangi limbah dan biaya pembuatan cetakan baru. Yang keempat, murah. Kekurangannya yaitu uap lembab dalam pasir menyebabkan kerusakan pada beberapa coran tergantung pada logam dan geometri coran. Cetakan pasir basah juga banyak digunakan untuk besi tuang, paduan logam, tembaga, dan aluminium yang beratnya relatif kecil, maksimum 100 kg. Selanjutnya, cetakan kulit. Cetakan kulit dalam pengecoran logam mengacu pada lapisan luar atau permukaan dari produk logam yang dicor yang memiliki karakteristik tertentu. Cetakan kulit mencerminkan detail dan tekstur yang terbentuk pada bagian luar produk logam akibat proses pengecoran. Adapun kelebihan dan kekurangan cetakan kulit. Kelebihan yang pertama, permukaan rongga cetak lebih halus dibandingkan dengan cetakan pasir basah. Yang kedua, dimensi lebih akurat. Yang ketiga, memiliki kolapsibilitas yang sangat baik sehingga dapat dihindarkan terjadinya keretakan pada hasil coran. Kekurangannya, pola logam lebih mahal dibandingkan pola yang digunakan pada cetakan pasir basah. Yang kedua, kurang cocok bila digunakan untuk jumlah produksi yang rendah. Ya, selanjutnya alat pengaplikasian pengecoran logam. Ada koi atau tungku yang terbuat dari tanah liat, tempat untuk melebur bahan baku. Cetakan sambungan pipa dan bilah gamelan. Cetakan tersebut terbuat dari bahan logam. Sendok tuang untuk menuangkan cairan kuningan ke dalam cetakan logam. Yang kedua ada gambar cetakan permanen untuk bilah gamelan, cetakan bilah gamelan dan sambungan pipa yang terbuat dari logam. Bahan pengecoran logam yang pertama ada arang. Arang ini digunakan sebagai bahan untuk membakar paduan logam kuningan. Yang kedua ada bahan kuningan. Bahan kuningan yang digunakan adalah bahan yang diperoleh dari bekas sisa-sisa pentil ban kendaraan bermotor.
Proses peleburan. Proses peleburan ini dilakukan dengan cara memasukkan bahan kuningan secara bertahap. Contohnya adalah memasukkan lebih dahulu kuningan seberat 10 kilo apabila ingin melebur kuningan dengan berat 20 kilo. Setelah kuningan mencair, 10 kilo kuningan ditambahkan lagi. Kuningan yang siap dituang adalah yang telah menunjukkan warna kuningan pada saat peleburan sudah merah dan temperatur mencapai sekitar 950 sampai 1000 derajat Celcius. Selanjutnya proses penuangan cairan kuningan ke molding atau cetakan. Sebelum cairan dituang, langkah pertama yang dilakukan adalah memanaskan cetakan sampai suhu sekitar 100 derajat Celcius. Hal ini dibutuhkan agar pada saat penuangan cairan dapat mengalir dengan baik sampai ke ujung cetakan. Setelah cetakan panas, cairan kuningan kemudian dituang dengan sendok tuang. Selanjutnya proses pendinginan hasil pengecoran. Cairan dituang ke dalam cetakan sampai penuh dan ditunggu sampai dingin, yaitu sekitar 5 atau 10 menit. Proses pembongkaran cetakan. Tahap selanjutnya adalah proses pembongkaran atau pemisahan hasil pengecoran dari cetakan. Yang terakhir finishing. Pada tahap finishing ini, bila-bila gamelan yang sudah dicor dipotong-potong sesuai dengan ukuran gamelan yang diinginkan. Penyambungan pipa dilakukan dengan mesin agar diperoleh bentuk akhir yang berpresisi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.